Shalom bagi kita semua, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersukacita pada minggu hari ini karena kasih Tuhan yang telah menghantar kita dari tahun yang lalu dan kita memasuki awal tahun yang baru, tahun 2022. Hari ini kita telah memasuki minggu kedua setelah minggu Epifanias. Allah telah menyatakan dirinya melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini. Kehadiran Yesus Kristus memberikan pengharapan bagi kita bahwa Allah telah bersama-sama dengan kita, sehingga kita tidak akan ragu lagi menjalani hari-hari dalam kehidupan kita tahun ini. Terpujilah Tuhan Allah yang telah menyatakan dirinya kepada dunia ini. Kehadiran Yesus Kristus bersama dengan kita manusia yang dipenuhi oleh dosa sebagai penyataan Allah Bapa bahwa kasih setianya kekal sampai selama-lamanya dalam kehidupan kami. Marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan di dalam ibadah minggu hari ini. Kita satukan hati dan pikiran kita mengikuti ibadah minggu ini dengan tema Tuhan adalah kasih setia. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 574, Pujilah, pujilah Tuhanmu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, Engkau memberitakan kepada orang-orang Majus dari timur kelahiran anakmu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Sinarilah hati kami, sehingga melalui Dia kami mengenal kepercayaan yang benar dan dapat memandang kemuliaan kekal yang disediakan bagi kami yang percaya kepada anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 13, Bukankah Harus Kupuji.
Marilah kita mendengar hukum Tuhan pada minggu hari ini, tertulis dalam kitab Ulangan 6 ayat 4-5. Demikian tertulis. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 183, Telah Kutemukan. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami.
Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 142, Sebarkan Firman-Mu. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada minggu hari ini, tertulis pada 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, "Terkutuklah Yesus," dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh.
kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta merenungkannya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 128, Semua Umat Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk setiap nafas kehidupan yang boleh kami terima hingga saat ini. Kami juga bersyukur Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan, kami boleh beribadah dengan baik hingga tahun 2022 ini. Itu semua karena kasih setiamu. Tuhan, pada hari ini kami berdoa untuk setiap ibadah minggu yang berlangsung pada hari ini di seluruh dunia.
Kiranya Engkau yang menjauhkan setiap ibadah, pelaksanaan ibadah itu dari segala gangguan, dari segala ancaman, supaya setiap orang percaya, setiap umat-Mu boleh beribadah dengan aman dan tenang dalam lindungan Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap pelayan full-timer dimanapun mereka berada di tengah-tengah dunia ini yang sedang melayani pada hari ini. Kiranya Engkau yang menguatkan mereka, memberikan mereka hikmat kebijaksanaan, memberikan mereka hati yang bersatu, supaya setiap apa yang mereka lakukan boleh menjadi kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap umat-Mu, mulai dari yang kecil hingga lansia. Kami berdoa Tuhan untuk umat-Mu, berkati mereka, berkati setiap pekerjaan tangan mereka, dimanapun mereka bekerja. Pekerjaan yang baik yang mereka lakukan itu kiranya menyukakan hati Tuhan. Berikan mereka kekuatan untuk bekerja, umur yang panjang dan rezeki yang cukup, agar setiap kebutuhan mereka boleh Tuhan penuhi, dan agar nama-Mu semakin dipermuliakan di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami berdoa untuk umat-Mu yang kecil, mulai dari anak-anak yang sekolah, anak-anak kuliah. Kiranya Engkau yang memberkati mereka dengan hikmat, kebijaksanaan, serta kepintaran, supaya apa yang mereka pelajari di sekolah, di perkuliahan, boleh mereka ikuti, agar mereka boleh menjadi anak-anak yang berguna di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, dan di tengah-tengah gereja-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk program yang ditetapkan pada tahun ini, tahun kesatian di tahun 2022 di setiap gereja-Mu di seluruh dunia. Apapun yang ditetapkan oleh setiap pelayan, setiap gereja, kiranya Engkau yang memberkati. Di dalam kesehatian mereka boleh mengerjakan setiap program itu, supaya program yang berjalan itu boleh sesuai dengan kehendak Tuhan dan nama-Mu yang semakin besar di dalam kehidupan kami dan di tengah-tengah dunia ini. Allah Bapa, kami sadar kami punya banyak sekali dosa. Ampuni kami dari setiap dosa kami, agar kami layak menerima keselamatan yang daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, jadilah kehendak-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 72, Orang yang Belum Percaya, sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Jangan aku dari dosa.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada, yang bersuka cita pada minggu ini, firman Tuhan yang akan menyapa kita tertulis dalam kitab Mazmur, pasal 36, ayat 6 hingga ayat 11. Saya akan bacakan untuk kita, marilah kita ikuti dengan seksama. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita baru saja merayakan masa-masa Natal pada minggu-minggu yang lalu. Di sana kita mengingat dan merenungkan cinta kasih Tuhan yang begitu besar akan dunia ini dan yang begitu besar bagi kemanusiaan kita. Yesus yang adalah anak Allah, anak tunggal Allah, hadir di dunia dan masuk ke dalam seluruh pengalaman kehidupan manusia. Yesus menjadi guru dan dia menjadi sahabat bagi kita. Dan pada saat ini, pada minggu-minggu ini kita telah tiba pada minggu-minggu Epifanias. Secara harafiah, Epifanias artinya penampakan atau perwujudan atau penyataan. Di sini kita hendak merayakan penyataan dan perwujudan Allah di tengah-tengah umat manusia dan dunia. Itu yang kita rayakan dan kita ingat pada minggu-minggu Epifanias ini. Jadi merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari itu merupakan tema sentral dari Epifanias. Merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dia bukan Allah yang abstrak, tetapi Allah yang nyata. Dia Allah yang konkret. Dia bukan Allah yang jauh berada di awang-awang, tetapi dia tinggal berdiam di tengah-tengah kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dia menawarkan dirinya untuk berjalan bersama kita setiap hari. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 36 yang kita baca barusan, ingin menolong kita, membantu kita untuk merenungkan dan menghidupi kehadiran Allah itu di tengah-tengah kehidupan kita setiap hari. Tentunya kita menyadari bahwa bagi kita masih diberi waktu atau kesempatan. Kita yang hidup saat ini masih diberi napas kehidupan. Kita berjalan dalam keseharian hidup kita dari detik ke detik berikutnya, setiap saat, dari pagi hingga malam hari. Di dalamnya kita menjalani lika-liku kehidupan. Berbagai pengalaman hidup silih berganti. Terkadang kebahagiaan datang yang membuat hati kita sejuk. Namun terkadang penderitaan datang yang membuat kita remuk dan rapuh. Terkadang apa yang kita impikan terwujud dan menjadi kenyataan. Tetapi terkadang impian yang sudah benar-benar kita upayakan dengan sekuat tenaga, terkadang menghasilkan kegagalan. Ada sahabat yang selalu mendekat, yang selalu ada dalam
setiap lika-liku kehidupan kita. Namun ada sahabat yang terkadang menjauh meninggalkan kita di tengah-tengah pergumulan kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, dalam berbagai pengalaman hidup itu, dalam berbagai lika-liku kehidupan yang selalu kita alami setiap harinya, kita harus mengakui bahwa kita tidak akan mampu berjalan sendiri dalam penderitaan. Kita tidak mampu berjalan sendiri dalam berbagai pergumulan hidup. Terkadang mungkin kebahagiaan dunia ini menawarkan beragam cara, menawarkan berbagai situasi yang mungkin kita merasa itu akan membuat kita bahagia dan membuat kita lepas dari berbagai pergumulan hidup. Namun ingatlah, itu semua semu dan tidak akan mampu mengisi kekosongan batin kita. Bahkan terkadang kebahagiaan duniawi itu justru membuat kita jatuh dalam kesombongan atau kecongkakan. Saudaraku yang terkasih, sesungguhnya kita sangat memerlukan seorang guru yang menjadi penuntun dan seorang sahabat yang menjadi penopang dalam kehidupan kita. Dia adalah Yesus Kristus. Dia adalah anak Allah yang telah menyatakan dirinya dalam kehidupan kita. Tanpa Dia kita tidak akan mampu menjalani kehidupan ini dengan baik dan benar. Saudaraku, kebutuhan itulah yang dilihat oleh pemazmur dalam teks khotbah hari ini. Pemazmur sangat percaya dan meyakini bahwa manusia itu membutuhkan penuntun dan penopang, guru dan sahabat dalam kehidupannya. Sehingga pemazmur saat ini menawarkan jawaban bagi kita. Dia menyadari bahwa tidak seorang pun yang dapat menjalani hidup sendiri dalam kehidupannya, kecuali dia mau bersandar pada kasih setia Allah. Dan dia hidup pada sumber tunggal segala kebahagiaan itu, yaitu Yesus Kristus. Di dalam kasih setianya, Tuhan membuka diri kepada seluruh manusia dan kepada seluruh makhluk ciptaannya. Dia mengundang mereka untuk hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan dia juga merelakan dirinya untuk senantiasa memperhatikan dan memenuhi segala kebutuhan hidup kita. Saudaraku, kita harus mengingat bahwa kerelaan Tuhan itu tidak berlaku sesekali. Tetapi kerelaan Tuhan bagi kehidupan manusia itu terus-menerus, sepanjang waktu, pasti dan tidak berubah-ubah. Itu sebabnya kita menyebutnya sebagai Allah yang setia. Sebab Dia tidak berubah, namun kekal selamanya. Dalam bahasa Ibrani, kesetiaan ini disebut emunah, di mana akar dan artinya sama dengan kata dalam bahasa Indonesia, yaitu aman. Jadi siapapun yang bersandar kepada Allah, dia akan merasa aman dalam hidupnya. Dia tidak akan goyah. Oleh karena itu nyanyian kita dalam Kidung Jemaat disebut bahwa kita akan selamat jika berada di tangan Yesus, dan kita akan aman bila berada dalam pelukannya. Kasih setia Allah itu begitu luas. Kasih setia Allah itu begitu tinggi, besar dan dalam, sehingga tidak dapat dibayangkan dan tidak dapat diselami oleh pikiran manusia. Karena kasih setia itulah, maka seluruh makhluk di dunia ini termasuk manusia beroleh keselamatan. Pemazmur mengatakan hari ini dalam teks khotbah, betapa berharganya kasih setiamu ya Tuhan. Dia mengakui bahwa kasih setia Tuhan itu adalah kasih yang sungguh besar dan sungguh mendalam. Itu lebih berharga dari apapun yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, mari mengingat bahwa kunci keselamatan dan kebahagiaan bukan berada pada kekuatan diri kita, namun hanya berada pada kasih setia Tuhan. Saudaraku yang terkasih, selanjutnya pemazmur dalam teks khotbah hari ini, dia membuat sebuah pengakuan yang sangat indah dan luar biasa.
Dia mengatakan dalam ayat 10 demikian, sebab padamu ada sumber hayat, dan di dalam terangmu kami melihat terang. Saudaraku, berita ini kemudian ditegaskan oleh Injil Yohanes dalam Yohanes 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Dialah Yesus. Dialah terang yang sejati dan terang yang abadi. Saudaraku, kita tahu bahwa terang itu merupakan lambang dari kehidupan yang sejati. Dia menghindarkan manusia dari ketakutan dan kematian. Terang yang sejati itu menyingkapkan kebodohan dan keberdosaan manusia. Oleh karena itu, melalui teks khotbah hari ini, kita diajak, mari berjalan bersama terang yang sejati itu. Mari berjalan bersama Yesus, terang yang sesungguhnya itu, agar kita dimampukan untuk menapaki jalan yang kita jalani dalam kehidupan ini menuju tujuan yang sesungguhnya, menuju kehidupan yang kekal seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih untuk firman-Mu yang menyapa kami pada minggu ini. Kami sungguh bersuka cita karena Engkau melalui kekuatan-Mu yang sungguh besar telah menyatakan kepada kami terang yang abadi di dalam Kristus Yesus yang datang ke dunia ini. Ajarlah kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami tetap hidup di dalam terang yang sejati itu, sehingga kami boleh berjalan menuju tujuan hidup yang sesungguhnya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, dan tetaplah Engkau berdiam di tengah-tengah kehidupan kami. Terimalah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 75, telah terbit sinar terang, sambil menyerahkan persembahan kedua. Yang hidup
Terpujilah Tuhan kita yang telah memberitakan firman-Nya kepada kita jemaat-Nya pada minggu hari ini, yang menguatkan iman kepercayaan kita bahwa kasih setia dari Allah Bapa tetap menyertai kita. Walaupun hari, minggu, bulan, dan tahun terus berganti, tetapi kasih dari Allah Bapa tidak akan pernah berubah, dan janji tentang keselamatan kita kekal sampai selama-lamanya. Karena itu, marilah kita tetap berada di dalam kasih Allah Bapa. Jangan pernah berubah. Tuhan akan menyertai kita kemanapun kita berjalan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami mempercayai firman-Mu, supaya iman kami tidak pernah berubah ketika kami melanjutkan perjalanan dalam kehidupan kami. Saat susah ataupun senang, teguhkanlah iman kami mempercayai janji keselamatan yang kekal dari Tuhan. Jika demikian, iman dan kepercayaan kita akan janji keselamatan yang dari Tuhan, hiduplah di dalam firman-Nya. Berjalanlah di jalan Tuhan, lakukanlah kehendak-Nya. Jangan menoleh ke kiri atau ke kanan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.